nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang beriman, pemirsa yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajatnya, hajat dunia dan akhirat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semuanya diberikan kemudahan dalam menimba ilmu, menuntut ilmu, talabul ilmi. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi pejuang agama yang menegakkan kalimat Allah, li'i'lai kalimatillah, di bawah naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum benarkah bahwasanya orang tua Nabi, yaitu ayah dan ibu Nabi ini masuk neraka. Ya, ini menjawab dari berbagai macam pendapat dari kalangan Salafi Wahabi. Ya, kelompok Salafi Wahabi menyatakan bahwasanya kedua orang tua Nabi ini adalah ahli neraka atau finnar, yaitu masuk neraka. Ya, ini sudut pandang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kaum Sunni. Aswaja ingin menjawab, benarkah bahwasanya orang tua Nabi, yaitu Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah ini penghuni neraka? Maka kita merujuk dalam sebuah hadis. Memang ini ada hadis dari Imam Muslim, hadis sahih, yang menjadi landasan atau hujah atau dalil dari kelompok Salafi Wahabi yang menyatakan bahwa kedua orang tua Nabi ini masuk neraka. Ya, ini ada hadisnya. Memang benar ada hadis secara tekstual menyatakan bahwasanya memang ada hadis yang menyatakan kedua orang tua Nabi ini masuk neraka. Anas, dari Anas bin Malik maksudnya, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina abi, di manakah tempat ayahku, tempat tinggal ayahku, atau tempat nanti akhir ayahku. Maksudnya ketika ayahnya meninggal, di manakah tempatnya nanti ayahnya? Qala, kemudian Rasulullah mengatakan finnar, yaitu di neraka. Walamma, maka ketika qaffa, menyingkir, da'ahu, maka Rasulullah memanggilnya atau menyerunya. Faqala, maka Rasulullah mengatakan atau bersabda, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Hadis riwayat Muslim di dalam kitab sahihnya, yaitu yang nomor 203. Nah, ini pandangan dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya kita tidak setuju, tidak sepakat dengan pendapat dari kelompok Salafi Wahabi yang menyatakan bahwasanya kedua orang tua Nabi, baik Sayyid Abdullah maupun ibundanya, yaitu Sayyidah Aminah, ini masuk neraka. Walaupun memang secara tekstual ada hadisnya. Namun perlu kita tinjau ulang, bukan berarti hadis ini tidak sahih. Namun hadis ini bukanlah menjadi dalil atau menjadi hukum tentang kedua orang tua Nabi di neraka. Ya, jadi kita mengambil hukum itu bukan berdasarkan hadis semata. Ya, ibaratnya muhaddisin atau ahli hadis ini apoteker yang mengumpulkan obat-obatan misalnya, atau yang mengumpulkan hadis-hadisnya. Ya, sedangkan fuqaha atau ahli fikih ini adalah yang meramu atau yang memutuskan hukum atau istinbat hukum. Inilah perlunya fuqaha atau ahli
fikih, ulama yang ahli di bidang fikih bagaimana meramu, mengambil, ya menentukan sebuah hukum dari beberapa hadis yang ada atau beberapa sumber yang ada. Ya, jadi tidak benar menurut kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan kedua orang tua Nabi masuk neraka. Karena tentu kita tahu Rasulullah ini adalah orang yang suci, manusia yang suci, tentu akan dilahirkan dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat beragama, orang-orang yang patuh menyembah Allah, bukan orang yang musyrik, bukan orang kafir, bukan pula penyembah berhala. Naudzubillah min zalik. Ya, kita tahu Rasulullah keturunannya semuanya orang-orang yang ikut berperan serta dalam membimbing Rasulullah, melahirkan, mendidik, mengasuh, semuanya itu adalah ahli surga. Ya, Rasulullah sejak dari rahim ibunya, anak keturunan dilahirkan dari sanad atau dari gen, ya dari nasab, itu nasab yang mulia sampai kepada Nabi Adam. Ya, Rasulullah bersumber dari nasab yang mulia, bukanlah dari kelompok musyrik, kafir, apalagi penyembah berhala. Mana buktinya bahwasanya Rasulullah kedua orang tua Rasulullah ini ahli surga? Ya, ini tentunya banyak dalil, ya bukan hanya satu dalil saja. Ya, pertama bahwasanya kedua orang tua Rasulullah SAW ini hidup di masa fatrah. Masa fatrah ini bisa dikatakan masa vakum kenabian, di mana masa habisnya risalah dari Nabi Isa, kemudian belum diutusnya Rasulullah menjadi Rasul, menjadi utusan Allah, karena Rasulullah belum hadir ketika kedua orang tua Nabi hidup, ya. Dan beliau ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul, menjadi utusan Allah yang punya kewajiban untuk menyampaikan risalah Rasul Allah, tapi kedua orang tua Nabi sudah wafat. Ya. Nah, yang pertama bahwasanya kedua orang tua Nabi adalah hidup di masa fatrah, vakum kenabian, ya, masa habisnya Nabi Isa dan belum diutusnya Muhammad sebagai utusan Allah. Ya, itu. Jadi masa fatrah ini berarti belum sampai perintah atau seruan adanya Nabi yang diutus, yang hidup di masa kedua orang tua Nabi, baik itu ibundanya maupun ayahandanya, yaitu Sayyid Abdullah dan Siti Aminah. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Isra disebutkan, Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Jadi kedua orang tua Nabi itu hidup di masa fatrah, vakum kenabian, artinya belum ada juru Tuhan atau utusan Tuhan atau utusan Allah yang menyeru untuk melakukan atau melaksanakan syariat. Ya, itu hidup di masa fatrah. Atau bisa jadi ya kedua orang tua Nabi ini hidup atau melakukan syariat yang dibawa oleh Nabi sebelumnya, yaitu syariat dari Nabi Isa alaihi salam. Ya, kita tahu ternyata paman dari Siti Khadijah itu juga seorang pendeta, yang dimana dia adalah mengikuti ajaran dari Nabi Isa yang masih lurus. Kalau masih lurus berarti belum bercampur dengan kemusyrikan, kesesatan, dan penyembahan berhala. Artinya kalau masih lurus syariat Nabi Isa berarti sama syariatnya dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hanya Nabi yang terakhir ini hanya melanjutkan dari syariat Nabi sebelumnya. Berarti termasuk syariatnya Nabi Isa dan nabi-nabi yang terdahulu. Ya, itu yang pertama, bahwasanya Rasulullah hidup di masa fatrah, belum ada juru Tuhan untuk menyampaikan risalah kenabian, risalah tentang ajaran keislaman. Atau bisa jadi kedua orang tua Nabi adalah orang yang taat, yang melaksanakan syariat dari Nabi sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua,
Di dalam hadis disebutkan bahwasanya ya Rasulullah ini adalah berasal dari ruhnya, yaitu dari punggung-punggung orang yang suci atau dari rahim-rahim yang bersih. Jadi dipindahkan dari nasabnya dari Nabi Adam kemudian turun sampai ke bawah, sampai kepada kedua orang tua Nabi, yaitu Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Ini berasal dari tulang-tulang punggung atau tulang sulbi, atau dari rahim-rahim orang yang mulia, orang-orang yang terpilih. Ya, manusia terpilih tentu dilahirkan dari rahim orang-orang yang suci, orang-orang yang salihah, yang terhindar dari kemusyrikan. Ya. Lam azal unqalu minal aslabit tahirati ilal arhamiz zakiyat. Ya, artinya tiada henti-hentinya aku pindah dari punggung-punggung yang suci ke rahim-rahim yang bersih atau yang suci. Nah, berarti Rasulullah ini atau ruhnya atau nasabnya itu benar-benar dipilih oleh Allah. Ya, berpindah dari Nabi Adam kemudian sampai kepada Sayyidah Aminah dan Sayyid Abdullah. Ini berasal dari rahim orang-orang yang suci, ya, orang-orang yang terjaga kesuciannya sampai keturunannya, ya, atau zuriat Rasulullah SAW. Mereka semuanya adalah orang yang suci. Walaupun kalau Rasulullah ini adalah orang yang maksum, yang terhindar dari dosa, sedangkan keturunannya walaupun orang-orang yang suci, orang yang soleh, solihah, tapi mereka tidak maksum. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini dalam ayat Al-Quran disebutkan wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 219. Ya. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 219. Ini menandakan bahwasanya Rasulullah berasal dari keturunan nasab orang-orang yang ahli sujud, orang yang bertauhid, orang-orang yang suci, orang-orang yang mengesahkan Allah, orang-orang yang terjaga keimanannya, senantiasa terpelihara sikapnya, sifatnya, akhlaknya. Mereka semuanya adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mulia. Maka ini ada ancaman bagi orang yang menuduh sesat, kafir, musyrik, penyembah berhala kepada seluruh keluarga Rasulullah SAW, baik orang tuanya, nenek moyangnya, semuanya, eyangnya, buyutnya, semuanya sampai ke atas, yang menuduh sampai keturunannya adalah orang yang sesat, orang yang kafir, penyembah berhala. Ini ada ancamannya di dalam surat Al-Ahzab ayat 57. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, ya, la'anahumullah, Allah akan melaknat dunia dan akhirat, fid dunya wal akhirah. Ya. Nah, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Ya, orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya akan melaknat. Allah akan melaknat di dunia dan di akhirat. Ya, Quran surat Al-Ahzab ya ayat 57. Nah, betapa luar biasanya ancaman bagi orang yang menuduh menyakiti Rasulullah. Di antaranya menyakiti Rasulullah yaitu menuduh bahwasanya kedua orang tua Nabi itu sesat ataukah kafir. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah kita semuanya yakin kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah saja senantiasa menjaga kehormatan Rasulullah, anak keturunannya semuanya kita muliakan, eyangnya, kedua orang tuanya adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang terjaga keimanannya, tauhidnya, tentunya mereka semuanya adalah ahli surga insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah keyakinan kita, menambah ketaatan kita kepada Allah, menambah keistiqomahan kita dalam melaksanakan perintah Allah, syariat Islam sesuai dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala kekeliruan.
Jika sahabat-sahabat memiliki pendapat, pandangan untuk menambah keilmuan, silakan untuk bisa menyampaikan di kolom komentar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.